Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Teman-teman dan adik-adik, apa kabar? Masih semangat ya untuk belajar? Kali ini saya akan membahas tentang operasi hitung campuran part kedua. Ini merupakan lanjutan dari part yang pertama yang videonya saya sudah bagikan. Kali ini saya akan membahas tentang perkalian dan pembagian pada operasi hitung campuran. Soal yang saya gunakan yaitu 1. Hasil dari 6 dibagi 3/4 adalah. Jawabannya sebagai berikut. Ini saya tulis lagi soalnya. 6 dibagi 3/4 sama dengan, itu sama kayak 6 dikali, jadi kalau pembaginya berupa pecahan itu menjadi dikali tapi dengan kebalikannya. Jadi 6 dikali 4/3. 6 dikali 4 itu hasilnya 24/3. Jadi 6 nya itu dikalikan dengan pembilangnya. 24 dibagi 3 itu hasilnya 8. Nomor 2, hasil dari 5/6 dibagi 2 adalah. Nah, ini saya tulis lagi soalnya. 5/6 dibagi 2 itu sama dengan, kalau pembaginya seperti itu, maka pembaginya itu tinggal ditaruh di penyebutnya yang depan. Jadi kalau 5/6 dibagi 2, maka 2-nya itu tinggal ditaruh di bawah dikalikan dengan 6. Jadi 5 per kali 2. Hasilnya sama dengan 5/12. Soal nomor 3 yaitu hasil dari 7 dibagi 21/3 adalah. Soalnya saya tulis lagi 7 dibagi 21/3. Nah, yang belakang itu dijadikan pecahan biasa. Caranya 2 kali 3, terus habis itu ditambah 1. Hasilnya seperti ini, 7 dibagi 7/3. Nah, karena pembaginya berupa pecahan, itu sama saja dengan dikali tapi dengan kebalikannya. Sehingga hasilnya seperti ini, 7 dikali 3/7. Nah, karena 7 yang kiri dan yang kanan posisinya di atas dan di bawah, maka itu bisa dicoret sehingga hasilnya tinggal 3. Soal nomor 4, hasil dari 25/8 dibagi 7 adalah. 25/8 dibagi 7 sama dengan 25/8 saya ubah menjadi pecahan biasa menjadi 2 kali 8 itu 16 ditambah 5 21, sehingga nulisnya 21/8 dibagi 7. Nah, itu kalau pembaginya seperti itu bisa tuliskan di penyebut yang sebelah kiri, yaitu 8, 7-nya sebagai pengali dari penyebut yang kiri. Jadi nulisnya 21/8 kali 7. Hasilnya adalah 21/56. Nomor 5, hasil dari 5 1/4 dibagi 3/5 adalah. Nah, itu 5 1/4 kalau dijadikan pecahan biasa kan 5 kali 4 ditambah 1, itu hasilnya kan 21/4 dibagi 3/5. Karena pembaginya berupa pecahan, itu sama saja dengan dikali tapi dengan kebalikannya. Jadi nulisnya 21/4 dikali 5/3. Nah, itu kenapa saya nulisnya menjadi 7/4? Karena 21 itu posisinya sebagai pembilang dan 3 yang di sebelah kanan itu sebagai penyebut. 21 kalau dibagi 3 hasilnya kan 7. Maka saya tulis 7 di sana. Terus 7/4 dikali 5/1. Hasilnya 7 kali 5 itu 35 dibagi 4. Kalau jadikan pecahan biasa 35/4, maksudnya kalau dijadikan pecahan campuran menjadi 83/4.
4. Selanjutnya nomor 6, hasil dari 3 2/5 dibagi 1 7/10 adalah. Nah, 3 2/5 kalau jadikan pecahan biasa, 3 kali 5 itu kan 15, ditambah 2 17. Jadi nulisnya 17/5 dibagi 1 7/10 itu diubah menjadi pecahan biasa menjadi 1 kali 10, 10 ditambah 7 menjadi 17/10. Karena pembaginya berupa pecahan, maka sama saja dengan dikali, tapi dengan kebalikannya. Jadi nulisnya seperti ini, 17/5 dikali 10/17. Nah, 10 sama 5 itu kan posisinya atas dan di bawah. Bisa dicoret itu, 10 bagi 5 itu 2. Lalu 17 sama 17 kan bisa dicoret. Jadi, ini tinggal 10 bagi 5 itu sama dengan 2. Nomor 7, hasil dari 12 dikali 7/9 adalah. Nah, itu 12 sama 9 posisinya kan di atas dan di bawah. 12-nya saya bagi 3 menjadi 4, 9-nya saya bagi 3 menjadi 3. Jadi nulisnya di situ 4 dikali 7/3. Lalu 4 dikali 7, hasilnya 28/3. Kalau jadikan pecahan campuran, hasilnya menjadi 9 1/3. Soal nomor 8. Hasil dari 5/6 dikali 4/11 adalah. Nah, itu 4 sama 6 posisinya di atas dan di bawah. Kita bisa sederhanakan, masing-masing dibagi 2. 6-nya dibagi 2 hasilnya 3. 4-nya dibagi 2 hasilnya 2. Sehingga saya nulisnya 5/3 dikali 2/11. Sama dengan 5 kali 2 itu kan 10. 3 kali 11 itu 33. Nomor 9. Hasil dari 2/5 dikali 1 3/7 adalah. Nah, itu yang sebelah kanan 1 3/7 dijadikan pecahan biasa menjadi 10/7. Lalu 10 sama 5 itu kan posisinya di atas dan di bawah. Sehingga kita bisa sederhanakan. 5 bagi 5 1, 10-nya bagi 5 hasilnya 2. Sehingga saya nulisnya 2/1 dikali 2/7. Hasilnya adalah 4/7. Nomor 10. Hasil dari 1 4/5 dikali 3/4 dibagi 2/5 adalah. Itu 1 4/5 saya jadikan pecahan biasa menjadi 9/5, lalu dikali 3/4. Nah, itu pembaginya pecahan, jadi sama dengan dikali tapi dengan kebalikannya, jadi dikali 5/2. Lalu itu ada 5 di sebelah atas dan 5 di sebelah bawah, itu bisa dicoret. Sehingga yang tersisa adalah tinggal 9 sama 3 yang atas, sehingga saya kalikan 9 kali 3 itu 27. Lalu yang bawah tinggal 4 kali 2 hasilnya 8. Kalau dijadikan pecahan campuran hasilnya adalah 3/8. Soal nomor 11 itu berupa soal cerita, ibu memiliki 21/4 karung tepung. Jika setiap karung berisi 2/5 kuintal tepung, berapa kuintal tepung ibu seluruhnya? Nah, itu dikali 21/4 dikali 2/5. 21/4 kalau jadikan pecahan biasa menjadi 9/4 dikali 2/5 sama dengan 9 kali 2 itu 18, 2 kali 5 itu 20. Kalau disederhanakan menjadi 9/10. Jadi tepung ibu seluruhnya adalah 9/10 kuintal. Soal nomor 12.
Benny mandi menghabiskan air 16 gayung. Setiap gayung berisi 2/5 liter. Berapa liter air yang dipakai mandi oleh Benny? Nah, itu dikalikan 16 dikali 2/5. 16 itu ditulis 16/1 dikali 2/5. Hasilnya 16 kali 2 itu 32 per 1 kali 5 ya 5. Kalau jadikan pecahan campuran menjadi 6 2/5. Jadi air yang dipakai Benny adalah 6 2/5 liter. Nomor 13. Ibu akan membeli gelas sebanyak 1,5 lusin. Berapa rupiah ibu harus membayarnya jika harga gelas Rp36.000 per lusin? Nah, itu dikalikan 1,5 dikali 36.000. 1,5 itu dijadikan pecahan biasa menjadi 3/2 dikali 36.000. 36.000 kalau dibagi 2 itu kan 18.000. Kalau dikali 3 hasilnya 54.000. Jadi ibu harus membayar sebesar 54.000 rupiah. Nomor 14. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 1/3 meter dan lebar 8 2/5 meter. Berapa luas taman tersebut? Nah, mencari luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Jadi kita kalikan 10 1/3 dikali 8 2/5. 10 1/3 kalau jadikan pecahan biasa menjadi 10 kali 3 itu 30 tambah 1 31/3 dikali 8 kali 5 itu 40 tambah 2 42/5. Nah, itu 42 sama 3 kan kita bisa sederhanakan. 42 dibagi 3 itu 14. Sehingga saya nulisnya 31 kali 14. 3 yang bawah hilang, tinggal angka 5. 31 dikali 14 itu 434 dibagi 5 itu hasilnya 86 4/5. Jadi kalau jadi pecahan campuran menjadi 86 4/5. Jadi luas taman adalah 86 4/5 meter persegi. Nomor 15. Persediaan beras ibu 21 kg. Setiap hari ibu memasak beras tersebut sebanyak 3/4 kg. Berapa hari persediaan beras ibu akan habis? Nah, itu dibagi 21 dibagi 3/4. Karena pembaginya pecahan, maka sama aja dengan kita kali 21/1 dikali 4/3. Nah, 21 sama 3 itu kan posisinya di atas dan di bawah. Jadi kita bisa bagi, hasilnya 7. Sehingga nulisnya tinggal 7 kali 4. Hasilnya 28. Jadi beras ibu habis dalam 28 hari. Nomor 16. Pak Andi memiliki abon ikan 3,5 kg yang akan dimasukkan ke dalam 5 kantong plastik. Jika ukuran kantong plastik sama, berapa kilogram ukuran setiap kantong plastik? Nah, itu dibagi 3 1/2 dibagi 5. 3 1/2 itu kan bisa ditulis menjadi 7/2 dibagi 5. Nah, kalau pembagian seperti itu, maka 5-nya itu tinggal ditaruh di bawah dengan dikalikan dengan angka 2 itu. Jadi menjadi 7 dibagi 2 kali 5. Hasilnya 7/10. Jadi setiap kantong plastik berisi 7/10 kg.
Nomor 17. Pak Ahmad memiliki minyak 5,5 liter. Minyak tersebut akan dikemas dalam kantong plastik. Jika setiap kantong plastik berisi 1/4 liter, berapa kantong plastik yang dibutuhkan? Nah, itu juga dibagi 5/1/2 dibagi 1/4. 5/1/2 jadi pecahan biasa menjadi 11/2 dibagi 1/4. Itu sama dengan 11/2 dikali 4/1. Nah, 11 dikali 4 itu kan 44 dibagi 2, hasilnya 22. Jadi kantong plastik yang dibutuhkan adalah 22 kantong. Nomor 18. Hasil dari 0,45 dikali 2,4 adalah. Nah, kalau perkalian seperti itu, maka komanya dihilangkan dulu. 45 dikali 24 itu hasilnya 1080 aslinya. Nah, karena belakang komanya ada 3 angka, maka ditulis belakang koma 3 angka menjadi 1,080. 0 yang paling belakang itu akan hilang, sehingga ditulisnya 1,08. Nomor 19. Hasil dari 6,5 dibagi 0,13 sama dengan. Nah, kalau pembagian itu pada desimal dibikin belakang komanya jumlahnya sama. 6,5 saya tulis menjadi 6,50 supaya belakang komanya 2 angka. Karena 0,13 belakang komanya 2 angka. Sehingga setelah sama, itu kita hilangkan komanya. Sehingga tinggal 650 dibagi 13. 0 yang ada di depannya 13 itu akan hilang. 650 dibagi 13 hasilnya 50. Nomor 20. Hasil dari 1,4 dibagi 20 adalah. Sama seperti itu, belakang komanya dibuat sama. Karena 20 nggak punya koma, sehingga kita kasih koma, terus belakangnya kasih 0. Sehingga menjadi 1,4 dibagi 20,0. Setelah belakang komanya sama, maka kita hilangkan komanya menjadi 14 dibagi 200, hasilnya 0,07. Ini soal terakhir. Seutas tali panjangnya 19,6 meter dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Setiap potong panjangnya 2,8 meter. Berapa potong tali yang diperoleh? Nah, itu dibagi 19,6 dibagi 2,8. Karena belakang komanya sudah sama, maka tinggal kita bagi aja. Komanya dihilangkan menjadi 196 dibagi 28. Hasilnya adalah 7. Jadi potongan tali yang diperoleh adalah 7 potong. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silakan di subscribe, di like, di komen. Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.